Oke teman-teman, jadi petani itu harus siap capek teman-teman ya. Kalau nggak siap capek, aduh, nggak jadi teman-teman. Sudah capek di kebun, kita ngambil rumput teman-teman. Nah, rumput untuk makanan ternak kambing teman-teman. Kebetulan saya punya ternak kambing. Oke, buat teman-teman dimanapun berada, saya ucapkan selamat beraktivitas. Oke, saya edisi kali ini habis memanen cabai teman-teman ya. Sambil akan menjawab bahwasannya ada seseorang ya yang bertanya tentang mengenai stek terkait penyetekan teman-teman. Oke, saya akan perlihatkan, saya akan coba jelaskan ya semampu saya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti masuk teman-teman. Untuk saat ini saya habis ngambil rumput, jadi mau napas dulu teman-teman ya, sambil menikmati rokok. Oke teman-teman, inilah situasi keadaan saya sehari-hari, aktivitas saya di kebun teman-teman. Aktivitas saya di perkebunan ya, karena wajib saya harus ke kebun setiap harinya kalau selagi saya sehat teman-teman ya. Alhamdulillah saya sampai saat ini masih sehat teman-teman. Mudah-mudahan buat teman-teman begitu pula, sehat selalu ya. Kenapa saya harus setiap hari ke kebun? Nggak mesti saya itu harus setiap hari bekerja teman-teman ya. Yang jelas poin wajib yang pertama, saya harus mengambil rumput, makanan kambing. Makanya saya nggak bisa nggak ke kebun teman-teman tiap hari ya. Sudah kewajiban saya untuk mencari makan ternak kambing teman-teman. Bagi teman-teman ya untuk yang berkebun, alangkah baiknya kalau sambil berternak ya, berternak kambing, karena sangat banyak sekali keuntungannya teman-teman. Kita bisa terbantu ya dari penghasilannya di kala-kala musim peceklik teman-teman ya. Kalau tempat saya musim peceklik teman-teman, karena mengingat penghasilan kita 1 tahun itu cukup lama nunggunya teman-teman ya. Jangan sampai kebanyakan kalau di daerah saya teman-teman, jangan sampai kita makan bunga kopi ya, ataupun makan kopi mentah. Itu sudah menjadi tradisi, menjadi umum teman-teman ya. Mudah-mudahan tempat teman-teman nggak beda. Ya, canda ya, jangan terlalu serius teman-teman. Cuman memang betul teman-teman ya, saya sering berkunjung ya, bermain ke daerah, suatu daerah itu memang seperti itu. Mayoritas kebanyakan kita sebagai petani banyak sekali mereka mengeluh tentang pemasukan atau modal biaya, sehingga akhirnya tidak sedikit mereka memakan kopi mentah, dalam arti kata itu tadi dimakan duluan gitu. Jadi buat teman-teman di sini alangkah baiknya ya kita walaupun bertani ya, walaupun seorang petani harus berpikir kreatif ya, atau berpikir bagaimana caranya untuk memiliki ya sesuatu yang bisa membantu ya, penghasilan itu bisa membantu kita dari penghasilan pokok ya. Seperti contohnya saya memelihara ternak kambing ya di rumah, karena kita tiap hari ke kebun, pulang dari kebun kita bawa rumput. Nah, selain bisa membantu ya, biaya dikala kita membutuhkan bisa kita jual teman-teman ya. Kuhe kambingnya bisa kita jadikan pupuk teman-teman ya. Saya pun sudah lama sekali, dan saya alhamdulillah menanam cabai ya. Kebetulan di sini sambil saya memetik cabai ya, memang sudah waktunya. Nah, jadi saya alhamdulillah sangat terbantu teman-teman. Itu kenapa saya bisa fokus ya ke kebun ya,
walaupun saya akui ya tidak mungkin kalau bisa mencukupi sepenuhnya ya, tapi setidaknya saya bisa fokus ke kebun. Saya tidak begitu mengalami hambatan lah untuk biaya ya, kita merawat kebun selama satu tahun teman-teman. Oke, buat teman-teman dimanapun berada ya, selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Kali ini sambil saya istirahat, saya akan coba ya untuk menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat ya. Bahwasanya beliau bertanya tentang terkait penyetekan teman-teman. Oke, kita lihat ya seperti apa. Saya akan coba perlihatkan ya. Oke, untuk videonya kita select dulu ya. Kita akan coba lihat kan. Nah ini teman-teman ya, ini baru kemarin saya stek ya, kemarin saya stek. Nah di sini ada seorang ya teman yang bertanya kepada saya bahwasannya penyetekan itu Bang, untuk daya tumbuh ya itu berapa hari bisa terlihat positif tumbuh. Kalau yang saya alami ya teman-teman, kalau yang saya alami itu 1 minggu. 1 minggu itu sudah bisa terlihat jika memang ada tanda-tanda kematian sudah terlihat. Nah di sini saya biasanya teman-teman ya, saya itu biasa melakukan teman-teman ya untuk stekan ini. Peninjauan, pengontrolan adalah 1 minggu itu, selama 1 minggu dari penyetekan maka saya akan kontrol teman-teman. Saya akan kontrol kembali. Biasanya teman-teman ya akan mengalami ada yang plastik ini akan ada yang menggigit ya, ada yang memakan. Biasanya semut atau yang saya sering temui jangkrik ya ada di dalamnya. Nah yang jelas semut ya. Nah itu kalau dia bolong ya, kalau tidak cepat kita ganti maka akan lama tumbuhnya teman-teman ya, bahkan bisa mati teman-teman. Nah jadi 1 minggu itu harus dikontrol ya, harus kita cek ya. Nah, kelilingi lagi semua ya. Nah 1 minggu itu sudah terlihat nanti teman-teman ya, tanda-tanda jika dia mengalami kematian. 1 minggu itu sudah terlihat teman-teman. Nah jadi kalau bagi saya teman-teman ya, kalau memang 1 minggu itu saya lihat, saya kontrol dia ada tanda kematian, maka saya coba lakukan lagi penyetekan. Itu kenapa saya melakukan penyetekan itu kadang 2 teman-teman ya, 2. Jadi itulah tadi saya mempersiapkan ya, meskipun 2-nya hidup tapi tetap saya pilih 1 nanti. Nah untuk ini ini teman-teman, maka saya akan potong bagian bawah lagi ya, saya potong bawah bagian lagi. Nah jika sistem kupas tidak bisa teman-teman ya, maka akan saya sistem belah. Nah jadi itu poinnya teman-teman ya. Nah, poinnya dalam 1 minggu ya harus dikontrol untuk melihat ya plastiknya terkadang bolong ya, tanda-tanda hidupnya 1 minggu itu sudah terlihat ya. Nah jika 1 minggu itu dia hijau dan ada tanda di dalam ini teman-teman ya, di dalam ini ada rantingnya, ranting daun itu dia jatuh sudah rontok, dia itu akan positif hidup teman-teman selama 1 minggu. Kadang belum nyampe 1 minggu, kalau dahan daun itu rontok, batangnya hijau, dia positif hidup. Oke, mungkin hanya ini ya teman-teman, karena beliau ini bertanya bagaimana usia setekan, tanda-tanda kehidupan itu usianya berapa hari kira-kira positif hidup. Nah, kalau bisa ya 1 minggu itu kontrol, 1 minggu dikontrol ya, plastik harus dilihat ya, kalau mati cepat disulam ya.
dilakukan penyetekan ulang. Mudah-mudahan dengan seperti itu teman-teman, insya Allah bisa normal ya, bisa maksimal hasilnya. Ya itu tadi, yang penting kita harus rajin teman-teman ya, harus kita teliti. Karena penyetekan ini menurut saya harus wajib. Kalau kita menanam dari awal ya, menanam dulu lama, maka kalau memang ada bahan untuk di stek dulu teman-teman, nanti baru nanam, ya baru penyulaman. Oke. Dan untuk yang mengatakan bahwasanya ada kegagalan, kerontokan di saat pembuangan ranting yang saya lakukan pada waktu itu ya, pernah ada yang mengatakan seperti itu. Nah ini buktinya teman-teman, saya pernah potong ya, teman-teman, tidak ada. Saya pun tidak berani teman-teman kalau saya belum mengalaminya ya. Saya sudah melakukan selama kurang lebih hampir 20 tahun teman-teman ya. Oke, nah ini situasi keadaannya yang saya telah lakukan penyortiran dan dengan cara saya ya. Nah ini bekasnya teman-teman, saya potong bertujuan untuk tidak mengganggu ya ke sini, gelap. Nah, ada yang mengatakan akan rusak ya, buahnya akan rontok ke ini, tidak. Terkhusus ini di daerah saya teman-teman ya. Buat teman-teman, makanya saya mengatakan tidak bisa kita terlalu fokus melihat cara orang ya. Silahkan dicoba teman-teman, silahkan ditiru, tapi jangan dulu semua, jangan dulu banyak. Jika ingin meniru, lakukan satu batang dulu teman-teman ya. Diteliti perkembangannya seperti apa. Kalau memang cocok ya coba diperbanyak, kalau nggak cocok ya jangan teman-teman ya. Nah karena saya juga seperti itu teman-teman ya, melihat cara orang, maka jika saya lakukan pemeraktekan ya di tempat saya, maka saya akan coba 1 atau 2 batang ya, tidak harus semua. Oke, buat yang bertanya itulah tadi ya, seperti itu intinya. Harus kita tekun ya. Buat teman-teman dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih yang sudah selalu setia menonton ya, subscribe. Oke, saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada selalu diberikan kesehatan ya, rezeki yang manfaat, berkah ya. Oke, mungkin hanya ini teman-teman. Salam satu tani, sukses selalu, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.